Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahnaz Sevina dengan NPM 192151083. Video pembelajaran ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia pembelajaran atau merupakan UAS ya, ulangan akhir semester. Langsung saja mulai. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai statistika. Nah, pertama kita lihat dulu KI dan KD-nya. Nah, ada kompetensi inti. Di sini ada 2 kompetensi inti, kalian bisa baca dan pahami. Sudah ya? Kita lanjut ke kompetensi dasar. Pertama, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Selanjutnya ada indikator pencapaian. Pertama, mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, menentukan pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang ketiga, menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kelima, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Next ya. Itu ada tujuan pembelajaran. Di sini ada 5 tujuan. Kalian bisa baca dan pahami sama dengan indikator ya. Jadi tapi kita lebih ke untuk sekarang lebih membahas ke penyajian data ya. Teman-teman semuanya, sebelum kita sudah lebih lanjut, baik kita langsung saja ke materinya. Nah, kalian bisa simak dulu video berikutnya. Apakah sudah mengetahui apa sih penyajian data? Teman-teman semuanya, kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini sedang terjadi kegiatan pemilihan ketua kelas yang dilakukan secara voting. Voting ini dilakukan ketika musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Maka langkah yang harus kalian perhatikan gambar. Nah, setelah melakukan voting, kita juga harus menghitung jumlah suara dari tiap-tiap yang dilakukan ketua kelas. Nah, untuk memudahkan dalam menghitung siapa pemenang dari ketua kelas ini, kita harus memasukkan suara-suara tersebut ke dalam tabel. Nah, jumlah suara yang dimasukkan ke dalam tabel ini merupakan contoh dari penyajian data. Nah, contoh lain juga ada. Tidak hanya kegiatan ini juga. Contoh lain juga ada. Contoh lainnya itu dalam menghitung pertumbuhan penduduk juga bisa ya dalam bentuk diagram dengan tabel. Nah, dalam pembahasan video kali ini juga kita akan membahas materi ukuran penyajian data dalam tabel dan diagram. Nah, setelah kalian memahami contoh dari penyajian data, kita lanjut ke selanjutnya ya. Nah, dalam ukuran penyajian data di sini ada 2 pembahasan. Yang pertama kita akan membahas penyajian data dalam bentuk tabel. Yang kedua ada penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, untuk bentuk tabel itu jenis-jenisnya ya, kalian bisa lihat. Pertama kita akan bahas tabel distribusi frekuensi data tunggal, tabel distribusi frekuensi data kelompok, tabel distribusi frekuensi relatif, dan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, sedangkan dalam bentuk diagramnya itu ada diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, histogram, poligon, dan ukir.
Oke, kita bahas satu per satu ya. Nah, pertama yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, untuk tabel pertama itu adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, tabel ini itu dapat memudahkan kita untuk mengetahui jumlah frekuensi dari nilai data. Nah, kalian bisa lihat contohnya, di sini ada data nilai ulangan 20 peserta didik. Nah, di sini kan masih belum berurutan ya. Nah, kalian bisa urutkan dan sajikan dalam bentuk tabel. Di sini ada nilainya, ada 30, 40, 50, 60, 70, 80. Diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, untuk frekuensinya ini dari mana? Frekuensi itu adalah jumlah datanya ya, atau jumlah nilainya. Misalkan 30, di sini ada berapa? Oh, ada 1. 40 ada 2, dan seterusnya. Paham ya? Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, untuk data yang banyak ragamnya, tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal itu menjadi kurang praktis karena tabel yang dibuat akan sangat panjang. Maka bisa menggunakan tabel distribusi frekuensi data kelompok. Jadi secara kelompok gitu. Nah, sebagai contoh kalian bisa lihat sendiri di sini ada data berat badan 40 peserta didik yang masih berserakan. Nah, kalian bisa susun seperti yang saya jelaskan ya di awal. Nah, sajikan dalam bentuk tabel seperti ini, kalian bisa pahami ya. Nah, ada berat badan di sini, ada frekuensinya juga gitu. Selanjutnya, masih mengenai tabel distribusi frekuensi data kelompok ya. Nah, ada yang harus beberapa pengertian yang kalian pahami. Di sini ada kelas atau interval. Nah, kelas intervalnya ininya ya. Misalkan 47 sampai 51 dan seterusnya. Ada batas kelas. Batas kelas juga terdiri dari ada batas atas dan batas bawah. Terus juga ada tepi kelas bawah, ada tepi kelas atas. Nah, caranya kalian bisa pahami, bisa lihat di layar. Nah, bagaimana sih mencari panjang kelas? Nah, untuk panjang kelas sendiri itu sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah, atau bisa juga dengan batas atas dikurangi batas bawah dan ditambahkan dengan 1. Selanjutnya ada titik tengah kelas nih. Gimana sih caranya? Nah, untuk titik tengah yaitu setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Nah, kalian bisa pahami ya. Selanjutnya, ada tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, untuk nilai dan frekuensinya, untuk jumlahnya di sini ada 20. Nah, menjadi seperti ini ya frekuensi relatifnya 5, 10, 20, 25, 25, 15, dan 100. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi tunggalnya, ini adalah tabel distribusi frekuensi relatifnya. Nah, kenapa sih bisa seperti itu gitu kan? Nah, kalian bisa lihat, nah, sebagai contoh nih di sini, frekuensi relatif nilai 40 adalah 10%. Nah, 10. Nah, keseluruhan data, misalkan di sini jadi 10%, seperti itu. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ada berbagai macam ya. Ada tabel di frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di sini ada kurang dari 46,5, frekuensi kumulatifnya 0, dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat. Sini. Nah, untuk frekuensi data tunggalnya seperti ini. Nah, untuk frekuensi kumulatif kurang darinya seperti ini. Dan ada distributif frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, yang tadinya ada lebih dari 46,5. Frekuensi kumulatifnya 51,5, 37. Nah, coba kalian di sini ada data ya, misalkan contohnya itu data kurang dari 66,5 misalkan. Nah, frekuensi kumulatifnya itu 28 sama dengan, nah 28 dari sini kita dapat itu sama dengan 3 ditambah 4 tambah 9 tambah 12, yaitu 4 kelas yang nilainya kurang dari 66,5. Dengan cara yang sama, nah frekuensi kumulatif data lebih dari 61,5 itu adalah 12 ditambah 11 ditambah 1.
Nah, dari sini nih. 12 ditambah 11 ditambah 1. Ya kan? Sama dengan 24. Nah, ini yang lebih dari benar kan, 24. Nah, jadi jumlah frekuensi 3 kelas yang nilainya di atas 5. Paham ya? Kita lanjut. Nah, tadi kan dalam bentuk tabel, selanjutnya ini adalah dalam bentuk diagram. Yang pertama, ada diagram garis. Nah, diagram garis ini sangat cocok digunakan untuk menyajikan data yang sifatnya berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu. Data perubahan nilai tukar mata uang, perubahan suhu pasien, jumlah penduduk dari tahun ke tahun, itu merupakan contoh dari bentuk diagram garis ya. Kalian bisa lihat sendiri contohnya seperti ini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Nah, disajikan dalam bentuk diagram garis. Coba kalian pahami dulu. Nah, sudah paham? Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu diagram batang. Tadi kan diagram garis, sekarang diagram batang. Nah, bentuknya seperti batang ya. Dalam bentuk batang. Nah, kalian bisa lihat. Nah, untuk RT1. Nah, untuk prianya 50, wanitanya 70. RT2-nya sama, RT3 ada 60 ya, dilihat. Begitupun dengan RT4. Ini adalah diagram batang vertikal. Ya, yang tegak berarti ya. Nah, sekarang ada diagram batang horizontal. Berarti ini tuh sama apa ya? Sejajar dengan sumbu X ya kalau di koordinat. Kalau vertikal itu dengan Y. Kalau horizontal itu dengan X. Nah, kita bisa lihat. Ini menentukan jumlah ya. Jumlah penduduk di antar RT. Selanjutnya, diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran biasanya digunakan untuk data yang menonjolkan perbandingan dari masing-masing kategori data. Dapat dikatakan bahwa diagram lingkaran itu merupakan tampilan grafis dari tabel distribusi relatif. Dalam diagram lingkaran, frekuensi data digambarkan sebagai juring-juring lingkaran yang luasnya sesuai dengan frekuensi sudut pusat dari setiap juring. Untuk data frekuensi relatifnya persen dikali 360 derajat, berarti kali satu putaran penuh ya lingkaran. Nah, misalkan kalian bisa lihat contohnya. Nah, ini disajikan dalam diagram lingkaran. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, ini disajikan dalam bentuk apa? Diagram lingkaran ya. Nah, data aktivitas olahraga dari 40 orang peserta didik. Berapakah peserta didik yang gemar berolahraga lari? Nah, penyelesaiannya, untuk persentase peserta didik yang menyukai lari itu sama dengan 100% dikurangi 20% tambah 25% tambah 50%. Jadi hasilnya itu adalah 5%. Nah, maka jumlah peserta didik yang suka lari itu sama dengan 5/100 kali 40. Sama dengan 2 dikali jumlah peserta didiknya gitu ya. Sama dengan 2. Jadi jumlah peserta yang menyukai olahraga lari itu sebanyak 2 orang. Lanjut. Nah, itu adalah selanjutnya adalah histogram. Histogram itu merupakan sajian data dalam bentuk diagram yang menggambarkan sebaran frekuensi. Dapat dikatakan bahwa histogram merupakan diagram dari tabel distribusi frekuensi dari data kelompok. Dalam histogram, setiap data, kelas atau interval digambarkan sebagai persegi panjang yang lebarnya horizontal, menggambarkan panjang kelas dari tepi bawah sampai dengan tepi atas, sehingga dua kelas yang berdekatan saling bersentuhan. Tinggi persegi panjang digambarkan sebagai frekuensinya. Nah, untuk contohnya kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada hasil ujian masuk pegawai PT. Nah, ini disajikan dalam bentuk histogram. Nah, ada frekuensinya adalah 10, 0, 10, 20, 30, dan ini datanya gitu ya. Nah, kalian nilainya bisa lihat sendiri. Oke, lanjut. Contoh kedua. Ini adalah contoh dari histogram ya. Buatlah histogram dari data berikut ini. Nah, untuk data ini adalah ulangannya. Ada 55 sampai seterusnya ya. Bisa kalian baca dan frekuensinya ada
712 sampai seterusnya. Untuk jumlahnya sendiri ada 100. Nah, untuk penyelesaiannya kita lihat, pahami. Nah, sebelum membuat histogram dan poligon frekuensi, kita harus mengetahui beberapa istilah yang terdapat pada daftar distribusi frekuensi. Ada batas kelas. Batas bawah dari tabel di atas adalah 55, nah 60, 65, 70. Nah, batas atas ya berarti. Nah, yang ini. Terus ada batas bawah. Terus batas atasnya ada 59, 64, 69 dan seterusnya. Yang kedua ada tepi kelas. Tepi bawah kelas dari tabel di atas itu 54, 5 dan seterusnya ya. Dan ada tepi atas kelasnya juga. Ketiga ada titik tengah kelas. Titik tengah kelas dari tabel di atas itu adalah 57, titik tengah ya, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92. Nah, kelas, ada tepi kelas gitu ya. Kalian bisa pahami, ada titik tengah kelasnya juga. Nah, untuk histogramnya seperti ini. Tuh. Nah, kalian bisa pahami ya. Selanjutnya, ada poligon. Poligon itu adalah bangun geometri berbentuk segi banyak. Nah, jadi dengan bentuk poligon, kita menampilkan informasi yang berkaitan dengan data tersebut dalam bentuk segi banyak seperti halnya histogram. Poligon dibuat berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Nah, ciri-cirinya setiap kelompok data diwakili oleh titik tengah kelas yang digambar sebagai sebuah titik, ditempatkan pada ketinggian sesuai dengan frekuensi. Kedua, poligon adalah kurva tertutup. Oleh karena itu, perlu dibuat dua kelas bayangan dengan menambahkan kelas dengan frekuensi 0 pada kedua ujung kelasnya. Nah, contohnya, kalian bisa amati, bisa belajar ya, coba kalian pahami, tulis, terus samakan dengan hasil penyelesaiannya. Nah, kita lanjut ya, kalian jika kalian masih belum paham, kalian bisa di skip dulu atau di pause dulu gitu, ataupun kalau misalnya udah paham bisa langsung skip ya. Nah, ada batas kelasnya juga, ada titik kelas, ada titik tengah kelas. Nah, untuk ininya penyajiannya seperti ini. Nah, oke. Nah, ini kan tadi dalam bentuk batang ya, dalam batang. Nah, ini poligonnya gitu. Oke, lanjut. Ada ogib. Nah, ogib juga sama gitu ya. Tadi ada yang kurang darinya gitu, ada lebih darinya gitu. Kalian bisa lihat ada ogib positif, ada ogib negatif. Kalian bisa pahami ya. Oke. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Tadi kan kakak sudah memberikan contoh ya. Nah, kalian harus bisa mengerjakan latihan soal. Coba kerjakan. Di sini ada 3 soal. Oke. Nah, kalian bisa pause ya jika ingin mengerjakan. Nah, di sini ya. Sekian ya dari pembahasan untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jika kalian ingin, kakak di sini menyediakan ada kolom komentar, kalian bisa berpendapat ya ataupun bisa bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idau. Nah, hanya gitu. Hah?